Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan ya, mau itu kesehatan jasmani ataupun rohaninya. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum mulai ke pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Nah, waktu pekan kemarin, apakah masih ada yang ingat tidak? Waktu pekan kemarin kita telah membahas apa? Ya, betul. Kita telah membahas mengenai proses dan juga model pemilihan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang kepemimpinan umat Islam pasca Nabi wafat, yaitu mengenai strategi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ya. Nah, baik teman-teman. Strategi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini yaitu merupakan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu merupakan zaman yang gemilang gitu ya, yang gemilang sepanjang sejarah Islam. Nah, pada masa itu cita-cita dan juga ajaran-ajaran Rasulullah SAW diteruskan gitu. Sebagai apa? Sebagai suatu kekuatan yang hidup dan juga dinamis. Nah, mereka mengikuti tradisi dan juga semangat Nabi Muhammad SAW di dalam cita-cita dan juga kebijaksanaan yang telah dilakukannya gitu. Nah, pada masa itu juga disebut dengan masa penyuburan demokrasi. Disebut dengan masa penyuburan demokrasi Islam yang memang bisa menghasilkan suatu pemerintahan republik yang oleh umat Islam itu sendiri dipandang sebagai suatu kebanggaan gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa khalifah ya, Khalifah Khulafaur Rasyidin yang memang mempunyai strateginya tersendiri gitu. Yang pertama itu ada strategi kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Asyidin. Nah, strategi kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Asyidin ini yang pertama beliau menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan umat Islam. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri demi keamanan dan juga kenyamanan umat Islam di dalam beraktivitas gitu. Kemudian yang ketiga itu ada meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sama ya, Khalifah Umar bin Khattab juga mempunyai strateginya tersendiri gitu ya. Setiap khalifah pasti mempunyai strateginya tersendiri gitu. Yang pertama itu menjunjung tinggi keadilan dan juga membasmi kezaliman. Kemudian yang kedua itu menanamkan sikap disiplin tinggi pada semua lapisan masyarakat. Dan yang ketiga itu menjaga stabilitas di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga strategi kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini mempunyai 3 strategi ya teman-teman. Yang pertama itu melahirkan perubahan di bidang pemerintahan dan juga kemiliteran. Kemudian yang kedua itu menyatukan pembacaan huruf-huruf, kemudian ayat-ayat dan juga surat-surat Al-Quran. Dan yang ketiga itu membentuk armada angkatan laut yang bermarkas di Syria ya. Nah, yang terakhir itu ada strategi kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman.
Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Nah, sama beliau juga mempunyai strateginya gitu. Yang pertama itu mengganti para gubernur yang memang dianggap korupsi gitu. Nah, yang kedua itu menyita aset-aset negara yang memang telah diselewengkan oleh para pejabat yang korupsi, dan yang ketiga itu menciptakan ilmu tata bahasa Arab ya. Nah, Masya Allah sekali ya pada strategi kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Beliau mampu menciptakan ilmu tata bahasa Arab gitu ya. Kemudian mengganti para gubernur yang memang dianggap korupsi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita harus bisa mengambil ibroh ya, ataupun pelajaran gitu dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin untuk kepentingan masa kini dan juga yang akan datang. Nah, yang pertama itu kita harus hendak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai suri tauladan ataupun panutan ya di dalam segala hal kehidupan, sebagaimana yang telah dilakukan gitu oleh para khalifah-khalifah khulafaur rasyidin. Kemudian sebagai umat Islam itu hendaknya selalu senantiasa menjaga persatuan dan persaudaraannya, jangan sampai terjadi eh, menjadi terpecah belah gitu antara umat Islam. Nah, itu tidak baik ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu hendaknya kita sebagai umat Islam selalu mempunyai etos kerja yang tinggi gitu. Nah, kita sebagai sebagai anak muda jangan bermalas-malasan ya, harus bangkit gitu. Bagaimana caranya kita harus mempunyai etos kerja yang tinggi gitu. Nah, karena waktunya sudah habis, barusan juga sudah bel, mungkin cukup sekian dari Ibu ya. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh di lain waktu, atau misalnya boleh ngejapri ya. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Mungkin ditutup saya dengan doa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.